two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kali ini kita akan membahas sepekan internasional ya. Jadi segmen sepekan internasional ini sama seperti segmen sepekan Arsenal kita, cuman di sini lebih kita hanya akan membahas untuk pemain-pemain kita yang terlibat di jeda internasional pekan ini ya. Jadi kita akan ada update beberapa pemain yang cedera, lalu juga akan membahas pemain-pemain kita yang berprestasi di timnas mereka masing-masing. Ya, kita akan masuk ya ke pembahasan kita. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan sepekan internasional kita, perkenalkan dulu channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini atau mungkin sudah sering hadir di channel saya tapi belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga diklik tombol loncengnya ya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube gitu ya. Tidak berlama-lama kita masuk ya ini di pembahasan sepekan internasional kita. Ya, seperti di segmen sepekan Arsenal akhir pekan kemarin ya, saya kan sudah memberitakan bahwa memang Calafiori itu cedera ya di pertandingan timnas. Dan kali ini kita dapat update, ini sudah dipastikan bahwa mengalami cedera lutut ini ya Calafiori ya. Jadi cedera lutut dan diperkirakan akan menepi sekitar 2 sampai 3 minggu ke depan gitu. Dan ya ini memastikan bahwa Calafiori sepertinya tidak akan bisa terlibat untuk pertandingan melawan Real Madrid ya. Baik leg ke-1 maupun leg kedua. Kayaknya leg kedua pun kayaknya nggak akan sempet ya. Ya kayaknya nggak akan bisa terlibat juga untuk leg keduanya gitu. Jadi ya begitulah gitu ya. Jadi memang ini pekan internasional ini nyebelin banget lah. Tapi ya mau gimana lagi ya. Ya memang itu adanya dan kita harus ya harus bisa mengatasi ini ya sebagai tim. Dan juga di back kiri kita ya untuk musim ini masih cukup banyak lah pemain yang bisa mengisi di posisi back kiri ini ya. Masih ada yang pasti masuk Skelly, lalu juga masih ada Zinchenko, lalu juga Kieran Tierney masih ada di sini gitu. Dan kalau kepepet masih ada juga Jakub Kiwior ya. Oke, itu update untuk Calafiori. Lalu ya ini juga untuk Jurrien Timber ya, yang kalau kita lihat di pertandingan Belanda ini, di 2 pertandingan yang ada gitu kan di pekan internasional ini, Timber ini absen dari 2 pertandingan yang tersedia ya. Ini dikabarkan karena dia mengalami sakit, jadi bukan cedera sih, sakit. eh, di pertandingan pertama masih belum dipulangkan ke Arsenal karena berharap bisa bermain di pertandingan berikutnya, tapi ternyata juga masih sakit. Jadi ya akhirnya dia absen dan setelah itu baru dipulangkan ke Arsenal gitu ya. Ini semoga sih di akhir pekan nanti melawan MU ya, kayaknya nanti ada pertandingan melawan MU. Semoga udah bisa turun lah ya ini Timber ya. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya. Yang pasti ini jadi dari Timber bukan cedera ya, jadi sakit gitu. Oke, next kita juga ada update yang kali ini update yang gembira ya. Jadi untuk para pemain yang tidak ikut di jeda internasional ini gitu kan, Arsenal ini akan melakukan pertandingan persahabatan tertutup ya. Jadi untuk menjaga match fitness bagi para pemain yang tidak terlibat di International Week ini. Dan dikabarkan Bukayo Saka ini akan terlibat dalam pertandingan persahabatan tertutup ini. Ya kita berharap semoga ini menjadi yang positif ya bagi Saka, menjadi satu hal yang positif bagi Saka bahwa match fitness dia memang sudah kembali. Dan kita berharap ya nanti untuk pertandingan melawan Real Madrid sudah bisa diturunkan dan sudah bisa fit gitu ya. Ya ini jadi ini update pemain-pemain kita yang cedera. Lalu ya ini untuk
pemain-pemain kita yang kemarin turun ya di oh ini saya salah tulis nih ya, di bukan di U18, U21. Jadi, mohon maaf ya, ini salah tulis, jadi bukan U18 tapi U21. Kita mulai dari Ethan Nwaneri ya, ini di U21 berhasil mencetak gol ya, 10 menit doang. Jadi hanya 10 menit dari pertandingan dimulai, ini melawan Portugal U21 ya. Berhasil mencetak gol dan gol yang keren gitu. Dan di-assist oleh Joe Bellingham gitu. Dan ya ini eh, paralel dengan teman sekelasnya Ethan ya, Miles Lewis Kelly yang akan kita bahas nanti ya, dimana Miles Lewis Kelly ini dibantu oleh asisnya dari Jude Bellingham ya, di timnas seniornya gitu. Nah ini ya pemain-pemain muda kita bersinar ya di timnas masing-masing, dan kita berharap juga ini untuk Ethan Nwaneri terus bersinar bukan hanya untuk di timnas tapi juga nanti di Arsenal berikutnya ya. Ya ini next kita adalah untuk Miles Lewis Kelly ya, yang jadi pemain Inggris termuda yang mencetak gol di pertandingan debut ya. Jadi ini untuk pertandingan debut bisa mencetak gol. Miles Lewis Kelly ini adalah pemain termuda gitu ya, tapi bukan pemain termuda yang bisa mencetak gol bagi Inggris. Kalau pencetak gol termuda bagi timnas Inggris itu di nomor 1 itu masih ada Wayne Rooney, lalu ada siapa sih nomor 2-nya? Saya lupa. Tapi intinya Miles Lewis Kelly ini masih dia urutan ketiga ya kalau dari total Michael Owen. Jadi Wayne Rooney dan Michael Owen. Jadi di bawahnya Wayne Rooney dan Michael Owen. Miles Lewis Kelly untuk pencetak gol termuda bagi timnas Inggris, tapi adalah pemain termuda yang bisa mencetak gol bagi timnas Inggris di pertandingan debutnya gitu ya. Dan kita lihat ini di pertandingan debutnya ini berhasil menang 2-0 ya timnas Inggris. Nah itu tadi pencetak gol pertama ini masuk sekali. Teman-teman kalau lihat apa namanya highlightsnya itu golnya keren banget ya, dan juga membantu tim di pertandingan kedua ini ya menang 3-0 ya, dan ini ya menurut saya di pertandingan kedua ini pun walaupun tidak mencetak gol ataupun assist, Miles Lewis Kelly menunjukkan percaya dirinya yang luar biasa ya, bagaimana dia di back kiri ini memang bisa ngebos ya. Jadi mengatur pertahanannya dan bagaimana dia bergerak gitu ya dari belakang ke depan, percaya dirinya, duel-duelnya dia menunjukkan memang kekuatan dia secara fisik, menunjukkan juga kemampuan dia melihat pertandingan. Saya rasa ini akan menjadi pemain yang luar biasa, dan kita beruntung ya di Arsenal ini punya Miles Lewis Kelly. Ya teman-teman boleh lihat untuk highlightsnya. Jadi untuk timnas Inggris, dan teman-teman lihat bagaimana Miles Lewis Kelly ini sepertinya dengan usia dia yang muda ini ya, usia dia yang masih 18 tahun ini, kayaknya akan menjadi pemain andalan Thomas Tuchel ya. Jadi bukan hanya pemain andalan, menurut saya kayaknya akan menjadi pemain yang secara strategis ini akan digunakan terus oleh Tuchel ya. Ya itu untuk Miles Lewis Kelly. Untuk pertandingan yang sama di timnas Inggris ini juga ada Declan Rice ya, yang nggak mau kalah dengan juniornya. Ini mencetak 2 assist di 2 pertandingan. Jadi di pertandingan Inggris ini di dua pertandingan masing-masing mencetak 2 assist nih Declan Rice ya. Dan ya Declan Rice ini juga di wawancara pasca pertandingan itu kan mengatakan bahwa akan membantu membina nih ya Miles Lewis Kelly dan menjaga seperti seorang paman gitu lah ya. Ya kita tahulah ini menjaga Miles Lewis Kelly ini sebagai seorang paman ini. Declan Rice ini kita bukan hanya ngomong untuk membina di dalam lapangan ya, tapi juga di luar lapangan, dimana kita lihat Miles Lewis Kelly ini mendapat serangan-serangan yang menurut saya
tidak pada tempatnya gitu ya. Dan menurut saya sudah agak mengarah kepada serangan rasis lah ya kepada Miles Lewis Kelly ini. Jadi ya, kita harapkan Declan Rice ini juga bisa melindungi lah ya, seperti seorang paman bagi Miles Lewis Kelly. Ya, ini ya, dan kita juga lihat ini bagaimana Declan Rice bermain lebih seperti defensive midfield ya, di posisi nomor 6, tapi bagaimana dia progresi majunya sehingga bisa mencetak 2 assist dalam 2 pertandingan ini, menurut saya banyak mematahkan pendapat orang-orang bahwa dia progresif pasnya itu ke depan itu tidak ada gitu kan. Jadi ya ini Declan Rice yang menurut saya ya ke depan ini ya, di mana Arsenal kemungkinan besar juga akan kehilangan Thomas Partey dan Jorginho. Saya rasa kalau kita melihat pertandingan Inggris ini, bisa lah dia nanti untuk mengisi posisi nomor 6 Arsenal ini ya. Oke, next untuk pemain lain kita, di timnas kita ini kapten fantastik kita ya, yang juga flexing nih dengan hat-trick assist ya di pertandingan melawan Israel. Ya di pertandingan pertama dia nggak terlalu begitu kelihatan ya, tapi di pertandingan kedua, bukan nggak terlalu kelihatan lah, teman, tidak terlalu mencolok gitu. Nah, di pertandingan melawan Israel ya dia mulai menunjukkan ini ya hat-trick assist-nya. Dan ini menurut saya akan sangat dibutuhkan bagi Arsenal ya untuk pertandingan-pertandingan ke depan, tapi bukan hanya untuk assist dari Odegaard, tapi juga bagaimana sih pemain-pemain kita nantinya bisa memanfaatkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Odegaard gitu kan. Di mana di pertandingan melawan Israel ini Odegaard ini juga mencetak chances created gitu ya. Kesempatan, menciptakan kesempatan paling banyak di lapangan itu dengan 8 chances created gitu. Jadi kita harapkan juga para pemain Arsenal ini, Odegaard nanti udah kerja keras, dikonversi, tolong ya, dikonversi jadi gol gitu. Nah ini jadi dari Odegaard ya, dari timnas Norwegia. Berikutnya ini Thomas Partey ya, mencetak brace di pertandingan melawan Madagaskar. Dan ya ini masterclass ya dari Thomas Partey yang membuat ini banyak orang semakin berteriak lah ini kepada Arsenal, ini tolonglah Thomas Partey diperpanjang kontraknya. Saya juga nggak tahu lah ini di belakang layar seperti apa kondisinya, tapi ya kalau kita lihat kemungkinan ini memang kemungkinan besar Thomas Partey akan dilepaskan akhir musim ini. Ya semoga kita bisa membawa piala lah ya. Ini kesempatan kita piala cuma tinggal IPL dan Champions League ya, dimana IPL ya kemungkinannya tipis banget lah ya, tapi masih ada tapi tipis banget. Champions League ya susah juga nih, habis ini kita ketemu Real Madrid. Nah ini kita lihat apakah Thomas Partey juga nanti bisa memberikan memberikan bantuan untuk kita melawan Real Madrid. Kita lihat, semoga dengan permainan dia di Ghana ini nanti juga dibawa ya di pertandingan Arsenal berikutnya. Next kita ada lagi ini untuk Saliba ya, yang membantu Prancis comeback nih di perempat final piala bangsa-bangsa lah, ini untuk bukan piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa yang ada di Eropa gitu. Dan Saliba ini membantu timnas Prancis ya comeback yang di leg pertama mereka ketinggalan 0-2, di leg kedua berhasil membalikan 2-0 dan akhirnya menang dengan adu penalti. Saya rasa juga ini ada andilnya itu pergantian partner ya. Jadi ada pergantian partner di pertandingan pertama Saliba itu dipasangkan dengan siapa? Dengan Conte. Kok Conte? Sebentar, saya jadi lupa ini. Tapi di pertandingan kedua itu
diganti dengan UPMen Kanau gitu. Sebentar saya lihat France. Jadi di pertandingan pertama ini yang kalah 0-2 ini Saliba itu dipartnerkan dengan Konate itu maksud saya. Jadi di pertandingan pertama dipasangkan dengan Konate, lalu di pertandingan kedua itu dengan UPMen Kano, di mana kayaknya lebih solid itu dengan UPMen Kano ya. Kita lihat juga kalau di apa namanya di Footmob itu nilainya Konate kemarin merah gitu ya. Ya ini jadi ya Saliba juga menunjukkan kemampuan dia untuk dalam bertahan ya. Semoga juga ini nanti dibawa terus bersama Arsenal di pertandingan-pertandingan berikutnya. Terakhir ini adalah untuk Gabriel Magalhaes ya yang dipulangkan ini ya. Setelah berhasil menang melawan Kolombia gitu ya. Jadi ini Brazil cuman jadi ini dipulangkan untungnya bukan karena cedera ya. Jadi di pertandingan Kolombia ini Brazil berhasil menang 2-1. Gabriel Magalhaes ini dapat kartu kuning di pertandingan ini. Jadi dipastikan Gabriel Magalhaes ini lalu di pertandingan melawan Argentina itu dihukum ya, tidak bisa turun karena akumulasi kartu. Jadi karena demikian lalu langsung dipulangkan ke Arsenal gitu. Dan setelah pulang ke Arsenal Brazil langsung dibantai Argentina 4-1. Sorry. Ya, itu menunjukkan bagaimana peran Gabriel Magalhaes ya, yang menurut saya ya juga penting lah ini untuk di timnas Brazil gitu ya. Nah teman-teman itu sih ya untuk untuk berita sepekan internasional kita terhadap pemain-pemain kita. Saya sebenarnya jujur aja nih, saya nggak nonton juga pertandingan internasional ini karena ya jamnya juga dan ini, jadi saya memang melihat dari highlights aja dan juga dari pemberitaan gitu ya. Nah untuk teman-teman di sini mungkin yang nonton dan punya opini terhadap para pemain kita, boleh dibantu ditulis kolom komentar ya, bagaimana performa para pemain kita di timnas mereka masing-masing. Apakah juga mungkin ada para pemain yang harus kita perhatikan dari pertandingan internasional ini yang mungkin bisa menjadi target Arsenal di jendela transfer musim panas berikutnya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga untuk para member yang membantu channel ini secara finansial. Jadi untuk teman-teman yang ingin membantu channel ini secara finansial, kita ada membership. Silakan bergabung ya, hanya Rp5.000 per bulan. Dan ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.